Aku melangkah keluar kamar ingin mengambil jaket di kamar depan. Jaket itu jaket Bima yang dipinjamkannya tadi. Setelah mengambil jaket, aku melangkah ke ruang tamu ingin melihat situasi. Langkahku terhenti dan bersembunyi di balik dinding melihat Pak Guntur, Garot dan Pak Jeki berbicara. Aku menguping pembicaraan mereka. Garot, apa yang harus kami lakukan agar Jaka bisa dikendalikan? Tanya Pak Guntur kepada Garot. Tenang Tuan Guntur, tidak ada yang sulit bagi Garot, jawab Garot sambil menepuk dadanya membanggakan diri. Kalau terus begini, akan makin banyak korban, ucap Pak Jeki sambil mengeluarkan dan menyalakan rokok dari saku kemejanya. Apa langkah berikutnya? Aku tidak mau peristiwa ini bocor keluar, ucap Pak Guntur. Gadis itu pasti menyebarkan semua ini, ucap Pak Jeki. Biar aku berpikir dulu. Bima sangat menyukai Keke. Aku tidak bisa berbuat banyak kepadanya, jawab Pak Guntur. Kita tidak punya banyak waktu. Carikan aku darah perawan malam ini juga, kata Garot sambil mengambil rokok di tangan Pak Kades dan ikut menghisapnya. Bagaimana kalau besok? Gadis perawan yang kami punya udah kabur. Lagian kami butuh waktu mencarinya kan, kata Pak Guntur. Bukankah stokmu banyak, Guntur? Tanya Pak Jeki. Ya, tapi tidak ada yang perawan, jawab Pak Guntur. Kalau ditunggu semakin lama, Jaka semakin sulit dikendalikan, kata Garot. Lagian, kenapa Tuan Guntur kesulitan mencari gadis perawan? Di rumah ini ada kok, sambung Garot. Gadis kota itu maksudmu, Garot? Tanya Pak Jeki. Garot menganggukkan kepala sambil tersenyum jahat. Jadi mereka mau mengorbankanku untuk Jaka? Apa yang harus aku lakukan? Ini juga kesempatanku untuk membalaskan dendam. Karena dua orang musuh utamaku ada di rumah terpencil ini. Jika aku membunuh mereka, tidak akan ada saksi mata. Karena Bima terbaring sakit, aku bisa gunakan mayat Jaka sebagai penyebab kematian mereka. Aku tidak bisa mengorbankan Keke. Dia gadis yang disukai putraku, ucap Pak Guntur tidak setuju dengan ide Garot untuk mengorbankanku. Hei Guntur, kamu mau kita mati di sini ulah mayat hidup anakmu? Tanya Pak Jeki dengan suara lantang. Tapi bukan berarti mengorbankan perasaan anakku kan, bantah Pak Guntur. Cukup Tuan Guntur, cukup Pak Kades. Sekarang kita bereskan dulu mayat-mayat anak buahmu. Aku udah mengurung Tuan Jaka di kamar semula. Nanti kita bicarakan lagi, ucap Garot yang membuat Pak Guntur dan Pak Jeki terdiam. Aku melangkah secepatnya menuju kamar Bima sebelum mereka melihatku. Apa yang harus aku lakukan? Mereka bertiga dan sebentar lagi Bu Jumi dan beberapa anak buahnya pasti akan sampai di rumah ini. Sepertinya aku harus mencari cara dan memanfaatkan Bima di situasi sekarang. Ke Bima, ini jaketnya, ucapku masuk ke kamar Bima dan memberikan jaketnya yang dipinjamkannya tadi padaku. Bima berusaha duduk dengan menahan sakit dan lalu terlihat karena mukanya mengernyit. Pelan-pelan Kak, ucapku membantu Bima untuk duduk. Terima kasih, Kay, kata Bima menatapku sesaat. Sini, aku bantu pakaikan. Aku membantu Bima memakaikan jaket. Sekarang kakak berbaring lagi ya, sambungku. Bima berbaring lagi, matanya terus menatapku dengan senyum. Aku pun tersenyum membuat ia merasa diberikan angin surga. Dari tadi aku menghubungi Kak Angga melalui ponsel, tapi tidak dijawab. Apakah Kak Angga baik-baik aja? Aku takut Kak Angga tertangkap dan Kenny jadi korban mereka. Pak Guntur tidak akan tinggal diam sebelum menemukan siapa pembunuh Jaka. Aku harus hati-hati. Kenapa kamu gelisah, Kay? Tanya Bima melihat aku menatap layar ponsel. Aku mau beritahu Kak Angga keadaan Kak Bima, jawabku mencari alasan. Tidak usah, nanti Angga cuma cemas. Aku baik-baik aja. Dan sebentar lagi juga ibuku akan datang membawa bantuan, ucap Bima. Sepertinya aku harus mengundur niat membalas dendam kepada Pak Jeki dan Pak Guntur. Bu Jumi juga akan menuju ke sini dan dia pasti membawa banyak anak buah. Aku harus tenang dulu hingga ada kesempatan. Akan aku balaskan. Iya Kak, jawabku dan duduk di sofa kecil kamar ini. Aku hanya menunggu apa yang akan mereka lakukan. Jika Garot dan Pak Kades mau mengorbankanku, aku juga udah menyiapkan diri menghadapi mereka. Bima,
Kamu tidak apa-apa, nak? Tanya Bu Jomi muncul dari pintu. Akhirnya dia datang juga. Melihatnya teringat kala ia mendorongku dulu menjauhi ke arahmu. Bu Jomi datang dengan beberapa anak buahnya. Dia langsung menghampiri Bima dan duduk di tepi ranjang. Wajah khawatir terpancar, ingin sekali melihatnya menangis lagi, tapi menangis atas kematian suaminya. Aku tidak apa-apa, Bu, jawab Bima. Aku melangkah mendekati Bu Jomi. Tante, Kak Caka hidup lagi, ucapku pura-pura takut. Bu Jomi menatapku dan terdiam sesaat. Bang Jaka mencoba menyerang ayah. Aku ingin menolong, tapi Bima tidak melanjutkan kata-katanya. Kalian jangan keluar kamar ini ya, kata Bu Jomi kepadaku dan Bima. Mana ayahmu? Tanya Bu Jomi ke Bima. Bukankah ayah dan Garot ada di luar? Jawab Bima. Iya, Pak Kades juga di sini, Tante, timpalku. Loh, kenapa tidak ada? Tadi kami menuju ke sini, ruang tamu kosong dan sangat rapi, kata Bu Jomi dengan alis berkerut. Kemana mereka? Aku yakin mayat-mayat itu sudah dibereskan. Tadi masih ada beberapa mayat tergeletak di ruang tamu dengan kondisi mengerikan. Mungkin saja mereka ada di kamar tempat mayat Jaka dikurung. Kamu udah datang, istriku? Tiba-tiba Pak Guntur muncul dari pintu. Ada Garot dan Pak Jaki juga di belakangnya. Suamiku, benarkah Bu ia mati? Tanya Bu Jomi langsung bangkit dan berdiri. Iya, jawab Pak Guntur pelan. Kalau Bu ia mati, siapa yang akan membang? Bu Jomi terdiam, tidak melanjutkan kata-katanya. Dia melirikku. Dari raut wajahnya dia baru menyadari aku adalah orang luar dan takut ketahuan apa yang akan dikatakannya. Mungkin. Tenangkan dirimu, ada Garot di sini, jawab Pak Guntur. Bu Jomi melirik Garot dengan senyuman kecil. Terima kasih Garot, aku senang melihatmu di sini, ucap Bu Jomi kepada Garot. Aku juga senang kita bisa bekerja sama seperti dulu lagi, Bu Jomi, ujar Garot. Aku mau pemakaman kakakku dilakukan di sini saja. Tolong biarkan kakakku dikubur di halaman belakang rumah ini. Aku tidak mau penduduk desa tahu tentang kematiannya. Pinta Garot terdengar aneh. Kakaknya Garot? Apakah yang dimaksud Bu Iya? Dua kakak beradik ini ternyata dukun. Harus hati-hati terhadap mereka. Keke, sebaiknya kamu istirahat dulu di kamar depan. Besok pagi kita akan balik, ucap Pak Guntur menyerokku tidur ke kamar yang di depan kamar ini. Apakah dia mau membicarakan sesuatu hingga tidak mau aku mendengarnya? Iya Pak, jawabku. Hei, kalian semua ikut Garot ke belakang untuk memakamkan teman-teman kalian dan Bu Iya, perintah Pak Guntur kepada semua anak buahnya yang berdiri di depan kamar. Semua anak buah Pak Guntur langsung bubar setelah mendengar perintahnya. Kak Bima, aku istirahat dulu, ucapku kepada Bima. Maaf ya, kayak acara kita jadi begini, ucap Bima menatapku. Aku hanya ingin kakak sembuh aja kok, jawabku. Mereka yang menyaksikan percakapanku dengan Bima pasti akan mengira kalau kami adalah sepasang manusia yang saling jatuh cinta. Bu Jomi dan Pak Guntur saling bertatapan sesaat, menyaksikan aku dan Bima berbicara. Pak Jeki hanya diam dan tak apa yang dipikirkannya. Yang jelas aku lihat dari mata Pak Jeki dia menyimpan hasrat kepadaku. Pak, Tante, aku permisi dulu, ucapku kepada Pak Guntur dan Bu Jomi. Ya, Kay. Besok pagi kita menyeberangi danau. Kamu jangan khawatir. Dan tolong jangan bicarakan apa yang kamu lihat di sini ke penduduk desa. Biar kami yang menjelaskannya nanti, kata Bu Jomi. Iya Tante, jawabku pelan. Aku melangkah ke pintu ingin keluar. Saat berpapasan dengan Pak Jeki yang berdiri di dekat pintu, dia menatapku dengan tatapan nafsu. Aku membalas tatapan Pak Jeki dengan santai senyuman memikat. Tunggu pembalasanku tuh apa jingan, batinku. Setelah aku masuk ke kamar di depan kamar ini, Pak Jeki langsung menutup pintu kamar Bima. Aku tidak bisa melihat dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Aku yakin mereka ingin membicarakan sesuatu yang dirahasiakan. Makanya Pak Guntur menyuruhku istirahat. Setelah menunggu beberapa menit, aku mencoba mengintip ke lubang kunci pintu kamar ingin melihat keluar. Setelah dipastikan tidak ada orang dan pintu kamar Bima tertutup, aku keluar dan mencoba menguping pembicaraan mereka di balik pintu kamar itu. Tidak, aku tidak setuju Keke dikorbankan untuk Bang Jaka.
kata Bima dengan lantang. Bima, kita tidak punya pilihan. Tahanan gadis perawan kita udah kabur. Kita tidak punya stok perawan lagi, ujar Pak Guntur. Ayah, orang-orangmu pasti menemukan gadis itu. Kamu punya banyak anak buah yang bisa mencari perawan. Tapi tolong jangan korbankan Keke. Aku sangat mencintainya ya. Bima terdengar memohon kepada ayahnya. Putraku, aku bisa carikan kamu gadis yang lebih cantik dari Keke. Sanggah Bu Jomi. Bu, apakah rasa di hatiku bisa diganti dengan mudah? Tolong mengertilah. Aku sangat mencintai Keke, jawab Bima. Bima, kamu jangan lemah. Gadis cantik masih banyak di desa ini. Sekarang kita terdesak kebutuhan. Lihat di luar sana, banyak mayat korban dari Jaka. Suara Pak Jeki terdengar tegas mendesak. Tidak bisa. Aku tidak peduli apa alasan kalian. Keke tidak boleh dikorbankan, bantah Bima melindungiku. Jadi, ini yang mereka bicarakan hingga menyuruhku masuk ke kamar dan istirahat. Pak Guntur ingin meminta izin kepada putranya untuk mengorbankanku. Jadi, bagaimana keputusanmu, Guntur? Kita tidak punya banyak waktu, tanya Pak Jeki kepada Guntur. Saat aku sedang asik menguping pembicaraan mereka di balik pintu, tiba-tiba aku mendengar suara langkah ingin mendekati kamar ini. Secepatnya masuk lagi ke kamarku sebelum mereka melihat aku menguping pembicaraan di balik pintu. Sial, aku belum dengar keputusan Pak Guntur tentang aku. Siapa yang datang? Gumamku dan udah berada lagi di kamarku. Aku mengintip dari lubang kunci pintu kamar, ingin melihat keluar siapa yang datang. Saat melihat keluar, alangkah terkejutnya aku melihat Lasri dibawa paksa oleh 3 orang anak buah Pak Guntur. Tangan Lasri terikat, mulutnya disumpal. 2 orang laki-laki mengawal di samping kiri dan kanan Lasri. Lasri? Batinku sangat terkejut. Bagaimana mungkin Lasri bisa tertangkap? Terakhir dia berada di loteng rumah bersama Ayu. Oh tidak, Lasri akan dikorbankan untuk Jaka. Apa yang terjadi sehingga Lasri tertangkap? Kenapa Ayu tidak tertangkap juga? Lasri berusaha memberontak dari tangan terikat dan mulutnya disumpal. Jangan melawan, cantik. Kamu akan menikmati semua ini, ucap salah seorang laki-laki di samping Lasri. Tok tok tok. Salah satu laki-laki di dekat Lasri mengetuk pintu kamar Bima. Tidak lama kemudian pintu dibukakan oleh Pak Jeki. Wow, bagus. Ayo masuk cepat. Titah Pak Jeki kepada 3 laki-laki yang membawa Lasri. Sesaat mata Pak Jeki melihat ke pintu kamarku yang tertutup. Dari gelagatnya aku tahu, dia memastikan aku tidak mengetahui kedatangan 3 anak buah Pak Guntur barusan. Aku tidak bisa melihat mereka, karena pintu sudah ditutup lagi. Perasaan aku jadi tidak enak, karena melihat Lasri tertangkap lagi. Kenapa dia bodoh sekali hingga tertangkap? Tapi Ayu di mana? Kenapa Ayu tidak tertangkap? Apa yang terjadi di rumah? Setauku mereka di loteng bersembunyi. Apakah Kak Angga tahu tentang semua ini? Pertanyaan yang hanya bisa aku tanya sendiri tanpa terjawab. Aku jangan mondar-mandir berpikir tentang apa yang akan dilakukan. Meskipun Lasri bukan keluargaku, tapi aku sudah mengenal baik dan rasa kasihan tidak bisa dihilangkan. Apakah aku harus membiarkan Lasri jadi korban untuk Jaka? Aku tidak tega. Sungguh, aku tidak tega.